lagi ada di lereng Gunung Arjuna, tepatnya di air terjun Kakek Budu. Jadi pada saat itu ada namanya Ki Rowo. Jadi Ki Rowo ini adalah orang yang sakti mandraguna. Akhirnya Ki Rowo ini punya niat yang jahat, sehingga mencabut senjatanya waktu itu, mencabut keris, kemudian menantang perang tanding. Ki Rowo ini kalah. Nah, dengan kekalahannya Ki Rowo ini akhirnya semua ilmu yang ada di beliau ini hilang sama sekali. Diperintahkan untuk mensucikan diri, mencari air yang jatuh di dedaunan yang deras sekali. Ki Rowo ini mencari tempat itu. Nah, akhirnya di sini tempatnya. Nah, Ki Rowo ini minta diberikan nama Syekh Jalaluddin untuk diberi nama. Kakek Budu. Oh. Asa 2 Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di Asa 2 Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Oke, jadi hari ini, di hari yang cerah ini, kita lagi ada di lereng Gunung Arjuna, tepatnya di air terjun Kakek Budu. Dan di belakang saya ini ada makam legenda dari makam kakek Budunya. Secara singkat saya akan ziarah dulu, setelah itu lanjut untuk melanjutkan eksplor di sekitar Gunung Arjuna ini. Tapi sebelumnya terima kasih untuk tetap setia menonton konten-konten kami dan tetap like, komen, share, dan subscribe. Bantuan dari kalian sangat berarti bagi kami. Jadi bantulah kami supaya kami cepat dapat tambahan. Terima kasih. Mari kita lanjut ziarah. Baik, saya tadi setelah ziarah dari makam kakek Budu, selanjutnya kita akan ke air terjun Kakek Budu dan menemui pengelola yang akan membantu untuk menjelaskan sejarah dan letak apapun yang sudah terjadi di sini dahulu kala. Mari kita langsung ke lokasi selanjutnya. Oke, kali ini saya ada di depan air terjun Kakek Budunya. Sudah dekat, tapi sebelum itu kita bisa menanyakan tentang sejarah dari air terjun Kakek Budu ini dan tetek bengek lainnya langsung ke Bapak pengelola yang di sini. Nuhun Pak, saya Leo dari Asa 2 Dunia. Mungkin Bapak mau mengenal diri terus menjelaskan sejarahnya. Baik, Mas Leo. Nggih, Pak. Saya Sunyoto. Nggih. Kebetulan saat ini saya duduk sebagai manajer pengelola di air terjun Kakek Budu. Nggih. Saya belum lama sih di sini, cuman ini yang kedua kali di wilayah sini. Yang pertama dulu di tahun 2010, kemudian
saya 2011 harus bergeser alih tugas, kemudian saya kembali lagi ke sini baru kemarin tahun 2021. Oh, kembali lagi ke sini, Pak. Di sini untuk mengelola di sini. Nah, sebenarnya ini air terjun Kakek Bodo ini kan pernah menjadi ikon Nggih. terutama di Kabupaten Pasuruan. Nggih, bener. Wisata alam. Iya. Nah, di samping itu Kakek Bodo ini juga menyimpan legenda. Kenapa namanya Kakek Bodo? Nggih, iya. Itu kan, jadi orang banyak yang penasaran. Iya. Cuman saya di sini mencari beberapa sumber terkait dengan legendanya ini ada beberapa. Jadi ada beberapa sumber yang berbeda dengan cerita yang berbeda juga. Sehingga mungkin di sini nanti akan saya ceritakan singkat. Jadi ada versi zaman Belanda, kemudian ada versi masyarakat sekitar juga, gitu kan. Nah, ini yang pertama saya ceritakan mungkin yang sudah terpasang di makam ini kan ada papan interpretasi tentang legendanya. Legenda, riwayat legenda. Nah, itu berawal dari seorang kakek ini yang bekerja sebagai pembantu di keluarga Belanda. Nah, beliau ini orang yang soleh, orang yang tekun, sangat-sangat jujur gitu, sehingga keluarga Belanda ini menganugerahi harta benda juga termasuk gaji yang cukup. Oh, jadi menurut legenda, iya. Mm-hmm. Menurut legendanya dia itu tidak diperbudak tapi memang ikut bekerja. Oh, gitu. Nah, kemudian karena kakek ini pengen mensucikan diri. Karena juga kejujurannya, kemudian meninggalkan keluarga Belanda ini, kemudian mencari tempat yang sunyi. Nah, kebetulan ada air terjunnya di situ, dia meditasi, bertapa di situ. Dan beberapa kali oleh keluarga Belanda ini diajak kembali lagi bekerja di sana, gitu. Tetapi tidak mau karena beliau ini ingin meninggalkan urusan keduniawian. Nah, ingin mensucikan diri dengan meninggalkan urusan duniawi. Sehingga beliau ini bertapa di sini, sehingga di akhir pertapanya beliau menjadi orang yang bisa dikatakan sakti pada zaman dulu ya. Oh iya. Bisa dikatakan orang yang sakti, kemudian juga sering menolong masyarakat sekitar. Jadi yang membutuhkan pertolongan, apakah itu orang yang sakit, apakah yang kesulitan. Nah, ini pada berdatangan ke beliau ini untuk minta tolong dan berikan pertolongan secara gratis. Berarti orang-orang ini datang ke air terjun sini untuk minta pengobatan atau apa? Jadi kakek Bodo stay di sini untuk nolong orang-orang. Awalnya seperti itu. Jadi dulu orang ke sini tidak ke air terjunnya, jadi justru ini pada zaman Belanda. Iya. Jadi orang minta tolong karena mungkin ada keluarganya yang sakit, ada yang kesulitan apalah gitu ya. Nah, ini ditolong ya, sehingga ilmu yang beliau miliki ini untuk menolong masyarakat sekitar. Nah, sehingga keluarga Belanda ini menyebut sang kakek ini adalah kakek yang bodoh, sudah dienakkan. Iya. Ya, terus dengan keluarganya juga dicukupi, iya. Yang besar ternyata lebih memilih untuk mengasingkan diri, hidup di hutan. Iya, dibilang ya, menolong juga cuma-cuma gitu. Iya, kita kan bingung yang manusia masih mengejar duniawi kan. Nah, sehingga keluarga Belanda menyebut sang kakek ini kok bodoh amat gitu kan, sehingga disebutlah kakek. Berarti kalau namanya berarti belum ada yang tahu ya nama asli kakek. Nah, kemudian kakek ini akhirnya sampai akhir hayatnya beliau di sini, makanya bertapa di sini nolong orang sampai akhirnya disemayamkan juga di sini ya, di makam yang tadi tuh ya Pak ya. Nah, untuk versi yang kedua Mas, jadi ini juga dipercaya oleh masyarakat sekitar sini. Artinya bahwa cerita ini juga banyak sekali yang meyakini. Berawal dari ini sangat lama, jadi berangkat tahun 1465 sampai 1525.
Jadi pada saat itu ada namanya Kirowo. Jadi Kirowo ini adalah orang yang sakti mandraguna, mendirikan perguruan. Beliau ini berada di kawasan Bangi. Oh, di Bangil ini. Sangat banyak muridnya, sangat banyak muridnya. Sehingga apa namanya, beliau ini merasa bahwa beliau ini adalah satu-satunya orang yang sakti, banyak pengikutnya, banyak muridnya, begitu. Nah, alkisah setelah itu beberapa saat kemudian ada namanya Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin. Beliau ini adalah salah satu murid dari Sunan Bonang. Oh, dari sana. Okay. Nah, kemudian mendirikan semacam pesantren di situ. Nah, akhirnya banyak juga pengikutnya di sana. Sehingga banyak juga yang tadinya itu Jadi muridnya perguruan, Kirowo, iya. akhirnya pada ini keluar kemudian menuntut ilmu, Di pesantrennya. ikut pesantrennya Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin. Sehingga Kirowo ini merasa geram nih, waduh ini kok banyak pengikut Ya, saya yang ikut ke Syekh Jalaluddin. Iya. Nah, akhirnya Kirowo ini punya niat yang Jahat. dengan ilmunya yang sakti ini akhirnya mengaliri aliran sungai itu dijadikan air yang panas gitu. Sehingga air yang panas ini dialiri ke arah pesantren sehingga banyak santri-santri, murid-murid segala macam ini yang merasa bahwa kok aneh air bisa menjadi sehingga tidak nyaman gitu. Iya, airnya mengalir ternyata kok panas gitu ya. Dan tidak bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Iya. gitu kan. Nah, sehingga ini terjadi perselisihan terus-menerus sampai bertahun-tahun sehingga akhirnya suatu ketika ini terjadi percekcokan. Nah, kemudian setelah terjadi percekcokan, Syekh Jalaluddin ini menghadap ke beliau Sunan Bonang, kemudian disarankan untuk mereka mengadakan mediasi lah. Iya. Mediasi supaya tidak terjadi pertikaian. Iya. Nah, pada saat mediasi tersebut Kirowo ini merasa bahwa lebih sakti sehingga mencabut senjatanya waktu itu, mencabut keris, kemudian menantang perang tanding Syekh Jalaluddin. Nah, akhirnya terjadilah setelah itu perang tanding ini terjadi ya, dengan ilmunya masing-masing gitu kan, karena sama-sama sakti. Iya. Nah, akhirnya di akhir pertempuran perang tanding tadi Kirowo ini kalah. Nah, dengan kekalahannya Kirowo ini akhirnya semua ilmu yang ada di beliau ini hilang sama sekali, menjadi orang biasa. Waktu kalah otomatis ilmunya langsung hilang semua itu. Langsung hilang semua. Sehingga akhirnya karena merasa kalah dan nggak bisa apa-apa, sehingga Kirowo ini merengek-rengek, memohon kepada Syekh Jalaluddin untuk menjadi muridnya. Nah, setelah itu diterimalah Kirowo ini oleh Syekh Jalaluddin untuk menjadi muridnya, yang kemudian diperintahkan untuk mensucikan diri, mencari air yang jatuh di dedaunan yang deras sekali. Sehingga Kirowo ini mencari tempat itu. Nah, akhirnya di sini tempatnya ketemulah ini air yang jatuh, yang deras, mengairi dedaunan. Akhirnya mensucikan diri di sini. Nah, kemudian bertapa bertahun-tahun di sini. Nah, kemudian setelah bertapa bertahun-tahun, Syekh Jalaluddin mencari keberadaan daripada Kirowo. Oh, malah Syekh Jalaluddin mencari. Ya, akhirnya dicari. Jadi setelah diperintah untuk bertapa bertahun-tahun, akhirnya dicarilah, ketemu di sini. Nah, sehingga di dalam pertemuan ini terjadi percakapan antara Kirowo dengan Syekh Jalaluddin. Akhirnya Kirowo ini minta diberikan nama atau sebutan apa yang pantas untuk, jadi minta kepada gurunya. Iya. Yang tadinya musuh mengganti namanya, akhirnya menjadi guru. Iya. Jadi minta diberikan nama oleh Syekh Jalaluddin. Nah, akhirnya karena
Ki Bodo ini sebenarnya apa namanya, Kirowo. Kirowo. Ini mau diberikan nama yang baik nggak mau, karena mereka beliau ini merasa bahwa saya ini salah, Iya. saya ini melakukan kesalahan besar, saya ini orang yang bodoh, Iya. sehingga minta kepada Syekh Jalaluddin untuk diberi nama Nama. kakek bodoh. Oh, kakek bodoh. Sehingga akhirnya diperintah oleh Syekh Jalaluddin untuk tetap bertapa di Tapa. situ atau mensucikan diri di situ, dan diberi tugas untuk menjaga hutan dan sekitarnya agar tetap aman. Nah, seperti Cerita keduanya cerita ini. yang Pak, ya. kedua seperti itu. Jadi ada beberapa versi, ada beberapa sumber, ya, dan itu semua diyakini oleh masyarakat. Ceritanya seperti itu. Oke. Cerita singkatnya. Iya, iya. Kalau saya cerita panjang mungkin sehari semalam nggak bakalan selesai. Berarti kira-kira banyak versi mungkin ya, Pak ya. Versi. Oke, itu tadi penjelasan beberapa versi dari Pak Sunyoto. Nah, ini saya mau nanya lagi nih, Pak. Kira-kira ada hal-hal yang berbau mistis atau nggak enak gitu di sini? Soalnya katanya ada teman saya yang bisa lihat, terus pernah kesini tuh dia tahu lihat demit atau apa Ya. gitu. Mungkin Pak Sunyoto mau menceritakan. Ya sebenarnya kalau ini secara umum artinya di alam semesta ini kita kan hidup berdampingan, Mas. Ya, Jadi meskipun kita berada di sini, di sebelah kita ini pada dimensi yang berbeda, ini pasti juga ada kehidupan iya. yang mungkin kita nggak bisa melihat, tetapi beliau-beliau atau mereka ini bisa melihat kita, sehingga bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati seperti itu. Dan itu banyak di mana-mana, termasuk di sini, di hutan, di pantai, ini memang tempatnya, gitu kan. Benar. Jadi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan mereka. Nah, termasuk di makam kakek Bodo ini juga banyak sekali orang-orang yang melakukan ritual. Iya. Melakukan ritual itu apakah di situ itu mereka melakukan apa namanya ziarah, berdoa atau apa, itu banyak sekali. Dan menurut ceritanya mereka yang pernah ada di situ itu ya memang banyak mistisnya sih. Jadi sering ketemu dengan si A, ketemu dengan si B, dengan siapa, dengan petunjuk yang seperti ini, itu sering. Tetapi tidak pernah ada kejadian-kejadian yang istilahnya yang nyeleneh, terus ada kayak kejadian jelek itu nggak ada ya, Pak? Kalau kan, untuk ritual juga nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu, Pak? nggak ada. Kalau ritualnya paling Cuma di ziarah sini, saya melihat mereka hanya ziarah di sini, atau kalau ada juga mereka yang kesini itu bawa semacam panggang tumpeng apa gitu untuk selamatan, gitu, tasyakuran atau apa gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang masih meyakini seperti itu. Iya. Tapi untuk ziarah harus menghubungi Pak Sunyoto Ya, atau tim dulu harus. ya, karena memang udah ditutup, udah dianggapannya disucikan lah, Dan nggak itu boleh asal gitu. harus ada pengawalan dari petugas kami. Jadi nggak bisa begitu Langsung aja masuk masuk aja langsung ya? ritual di sana, enggak. Karena kan memang ini kami juga berupaya untuk menjaga keselamatan, Melestarikan juga. mereka, gitu kan. Iya, Pak. Artinya selain orang datang ke sini untuk berziarah, mereka juga dengan keluarganya mungkin menikmati air terjun. Iya, wisata ya, Pak ya. Wisata lah gitu. Iya, Pak. Oke, Pak Sunyoto, sekian tadi saya tanya sejarah dan penjelasan dari Pak Sunyoto tentang hal mistis sama wisata di sini ya, Pak ya. Sama-sama. Oke, saya mau lanjut untuk menggambar di lokasi berikutnya. Oh iya, silakan. Kita berpisah sementara dulu Boleh. ya, Pak Sunyoto. Ya. Matur nuwun, Pak Sunyoto. Sama-sama. Oke, sekarang kita sudah di titik terakhir air terjun Kakek Bodo.
Dan di penghujung acara ini juga kami sudah mempersembahkan tadi bagaimana sejarah dari yang diterangkan Bapak Sunyoto dan sejarah dari berbagai versi dan bagaimana di sini pengalaman mistis dan lainnya. Yang pasti jika teman-teman Asa Dua Dunia mau ke sini, jangan lupa untuk menjaga kelestarian lingkungannya, jangan buang sampah sembarangan dan bisa menikmati wisata ini dengan kusyuk. Dan mungkin kalau ada yang mau ziarah, monggo silakan bisa langsung menghubungi tim dari pengelola wisata ini. Sekian perjalanan spiritual tim Asa Dua Dunia di air terjun Kakek Bodo ini dan makam Kakek Bodo. Jadi teman-teman juga tetap support kami dengan like, comment, share, subscribe berbagai video kami yang sudah ada di Asa Dua Dunia. Terima kasih untuk mengikuti dari awal sampai sekarang. Kami mohon pamit undur diri dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu, rahayu, rahayu. Sayonara. Asa Dua Dunia.